Halo guys, seperti di judul, saya mau bikin video tutorial makan pinang bagi pemula. Teman-teman, saya ini sering makan pinang, tapi ada kendala-kendala yang saya rasakan dalam makan pinang. Ada dia punya kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi teman-teman, kekurangan dari pinang itu begini. Ada pinang yang mabuk, ada yang tidak. Kadang kalau kita tidak pintar pilih pinang, kita makan pinang nanti kita punya kepala nih keluar keringat jagung, terus kita ngerasa pusing, terus kita ngerasa persendian itu lemas. Nah, kalau kamu merasa seperti begitu sama dengan saya, itu namanya mabuk pinang. Terus teman-teman, saya suka makan pinang, saya kupas dia punya kulit di luar seperti video ini. Karena saya pernah makan pinang, saya punya mulut itu gatal. Mungkin pengaruh kulit pinang yang tidak bersih. Saya juga kurang tahu seperti itu atau tidak. Tapi itu pengalaman saya, makanya kalau sekarang saya mau makan pinang, saya harus kupas dia punya kulit di luar. Oke, teman-teman, pinang sendiri itu tanaman sejenis tanaman palem. Pohonnya lurus, dia tidak ada bercabang, terus dia punya tanaman itu tidak pernah kenal musim. Terus seperti yang saya tahu itu dia cuma tumbuh di kayak di macam kalau di Papua itu di Biak, di Serui, di Nabire, di Manokwari, Sorong, selain di pedalaman. Kalau di pedalaman sana pohon pinang tidak tumbuh. Oke, kita next lanjut ke sirih. Teman-teman, sirih ini tanaman merambat. Dia punya daun itu biasa kita kenal untuk perawatan kewanitaan. Tapi sirih ini dia punya daun juga untuk yang saya tahu tuh dia untuk menyembuhkan kita punya hidung yang mungkin mimisan keluar darah, kita bisa obati pakai daun sirih. Oke, lanjut ke kapur. Teman-teman, selama ini saya baru tahu kalau sebenarnya kapur itu ada dua jenis. Yang saya makan yang putih bersih ini itu dari kerang laut karena warnanya putih bersih. Ada juga yang abu-abu, itu ya kerang dari danau yang mereka buat kapur. Teman-teman, kapur ini juga kalau kita makan kebanyakan, kita punya mulut akan terbakar dan luka. Sama halnya dengan sirih, kalau kita makan kebanyakan, kita punya mulut akan pedis. Seperti itu. Oke. Untuk kapur ini setelah kita makan kita harus tutup rapat, karena kalau sudah kapurnya dingin, kita mau makan pinang lagi, pinang tidak akan merah lagi seperti awal kita makan. Terus teman-teman, ludah pinang itu tidak boleh kita buang sembarangan, apalagi kena baju, itu tidak ada pemutih apapun yang dapat menghilangkan ludah pinang. Terus teman-teman, satu tips, kalau kamu mau makan pinang tidak bikin kotor rumah ataupun halaman, kamu sediakan tempat ludah. Tips tempat ludah tuh cukup kantong plastik aja, yang penting kamu alasi beberapa lembar tisu di dalam, terus kamu ludah pinang. Jadi teman-teman, ini saya bikin video ini saya duduk makan pinang di dalam kamar. Saya sudah sediakan saya punya tempat ludah dan lain-lain, jadi aman. Oke teman-teman, makan pinang itu seni, makan pinang itu budaya orang Papua. Jadi kalau kau bilang kau Papua, kau harus tahu makan pinang. Terus teman-teman, pinang ini dia bikin kita punya mulut itu bau wangi. Jadi kalau kita mau bicara dengan orang, kita bisa percaya diri. Bikin gigi kuat. Terus orang-orang tua dulu juga, dong walaupun tidak punya gigi juga masih ada yang makan pinang. Dong ada punya cara-cara untuk makan pinang, untuk dong punya gigi yang tidak ada. Karena saya pernah lihat sendiri, dong punya keinginan untuk makan pinang itu besar sekali. Jadi apapun cara mereka buat untuk memakan pinang. Oke teman-teman, itu sedikit berbagi tips untuk kita yang pemula yang baru mau belajar makan pinang. Tetapi jangan memula saja. Yang senior juga kadang ada yang mabuk pinang, karena kita tidak tahu pilih pinang mana yang bagus. Kita kan tidak mungkin mau tanya pada penjual dong, pinang mabuk atau tidak mungkin toh. Kalau dong yang nemu pinang laku, pasti dong akan bilang tidak mabuk.
seperti itu. Terus Pinang ini dulunya itu orang tua dong cuman sajikan Pinang, budaya makan Pinang itu pada saat acara-acara adat tertentu seperti lamaran, kawinan, terus tikam telinga, gunting rambut. Ada acara-acara adat tertentu baru mereka budaya makan Pinang itu dong sajikan. Tetapi sekarang sudah tidak pakai itu lagi acara-acara tertentu. Sekarang kita mau makan di mana saja sudah ada, di pinggir jalan juga ada, dimanapun juga ada. Kita beli Pinang di kita punya orang-orang Papua, sama saja kita membantu perekonomian mama-mama di Papua. Jangan menganggap remeh dengan Pinang. Mama tuh yang jual Pinang ini bisa kasih sekolah anak-anak sampai jadi sarjana dan kerja seperti. Oke, lanjut. Kalau untuk kesehatan, kita makan Pinang untuk kesehatan, efeknya itu untuk mengontrol diabetes, menjaga kesehatan kulit dan anemia, tetapi juga untuk kesehatan gigi. Itu seperti beberapa pengetahuan yang saya tahu tentang makan Pinang. Oke teman-teman, begitu saja saya punya penjelasan singkat tentang kekurangan dan kelebihan makan Pinang. Terus kira-kira Pinang dia bisa mengobati sakit apa saja. Terus Pinang itu termasuk tumbuhan apa, siri itu termasuk tumbuhan apa, dan bahan dasar dari kapur itu apa, sampai dia bisa bikin perpaduan yang bisa menjadikan Pinang itu jadi warna merah. Oke, budayakan makan Pinang, tetapi budayakan membuang ludahnya itu pada tempatnya. Oke, sampai ketemu di next video. Salam kenal, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye bye.